Bapak yakin kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didik. Jika itu dibenarkan, maka bisa jadi Kang Didik adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini. Bapak terus membakar beleman di tiap malam hari. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku dari teror ini ketika Bapak menggunakan perisai khusus untuk mencegah bayi yang ada dalam kandungan ibu tidak diambil oleh sosok wanita merah yang kerap kali mencuri janin dari ibu hamil. Tepat jam 2 pagi, Bapak masih memperhatikan sekitaran. Bapak tidak ingin sedikit pun kecolongan. Ia berusaha penuh untuk melindungi ibu dari gangguan-gangguan para sosok penghuni dari alas wingit. Dinginnya malam begitu juga dengan hembusan angin yang semakin malam semakin kencang, membuat Bapak semakin waspada. Ia kemudian kembali menatap alas wingit tepat di mana para sosok misterius bermunculan di sana. Dan benar saja, saat Bapak memandangi hutan alas wingit dari kejauhan, Bapak melihat ada seorang pria menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya, sedang berdiri. Pria tersebut membawa sesuatu di tangan kanannya. "Siapa itu?" ucap Bapak. Lalu tidak berselang lama, pria itu mengangkat tangannya sembari menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangan kanannya. Kepala kambing?" tanya Bapak. Bersamaan dengan itu terdengar suara mengerikan dari dalam hutan alas wingit. Secara perlahan, sosok-sosok yang berada di hutan alas wingit keluar secara bergantian. Mereka keluar dengan aneka ragam bentuk dan cara jalan yang berbeda-beda. Ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah, ada yang merangkak, ada yang berterbangan, dan yang paling mengerikan adalah dari banyaknya sosok tersebut, keluar sosok wanita memakai pakaian serba merah dengan rambut yang menutupi bagian depan wajahnya. Sosok itu kemudian berdiri tepat di samping pria itu sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Mereka semua berencana untuk mengambil jabang bayi yang berada di perut ibu tepat di malam itu juga. Bapak yang melihat hal tersebut langsung masuk ke dalam rumah. Ia harus melakukan sesuatu sebelum sosok-sosok tersebut tiba di rumah dengan cepat. Sesampainya di kamar, Bapak segera membangunkan ibu sembari memberikan isyarat kepada ibu untuk tidak berisik. "Shh, shh, mereka datang." "Siapa, Pak?" Mereka yang berada di alas wingit sudah bermunculan. Kita harus segera keluar dari rumah ini." Ibu pun segera menggendong tubuh Mas Rahadian. Mereka berencana untuk meninggalkan rumah dan menuju ke tempat Raden Kunchoro yang berada di sebelah rumah mereka. Akan tetapi, belum juga mereka keluar rumah, tiba-tiba seluruh lampu yang berada di rumah mati dengan sendirinya. Ibu pun berteriak karena panik hingga membuat Mas Rahardian terbangun. Dari luaran rumah, sayup-sayup suara derap langkah kaki terdengar jelas. Bapak pun menyuruh kepada ibu untuk berhenti sejenak. "Tunggu di sini, sembunyi dalam lemari." Ibu dan Mas Rahadian pun bersembunyi ke dalam lemari yang berada di dalam kamar. Sedangkan Bapak, ia mencari cara untuk bisa mendapatkan penerangan. Malam itu keadaan benar-benar dalam keadaan mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali takdir yang menentukan keberadaan mereka saat itu. Saat ibu dan Mas Rahadian masuk ke dalam lemari, ia teringat akan kejadian sewaktu serangan terdahulu saat dimana jin kala ireng menyerang rumah mereka. Ibu berharap ada pertolongan lain yang dapat mengusir seluruh para penghuni alas wingit yang sekarang sedang berada di sekitaran rumah. Keadaan yang gelap membuat Bapak kesulitan untuk mencari alat penerangan senter untuk menunjukkan jalan keluar. Bapak terus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan senter agar dirinya bisa keluar bersamaan dengan ibu dan juga Mas Rahardian. Sangat sulit rasanya ketika dalam keadaan gelap Bapak mencari barang yang secara letaknya sendiri juga masih belum jelas. Langkah kaki Bapak pun menuju ke sebuah ruangan depan. Bapak meraba-raba tembok agar bisa menuju ke ruangan tersebut. Tidak lupa pula ia membaca doa agar terhindar dari gangguan para sosok alas wingit yang telah mengepung rumah secara total. Tepat saat Bapak berada di ruangan depan,
Kedua tangannya langsung mengarah ke bagian depan. Perlahan, kedua tangan Bapak mencari-cari sesuatu yang ada di sekitaran untuk dijadikan tempat untuk merayap kedua tangannya. Akan tetapi, tepat beberapa langkah kemudian, kedua tangan Bapak menangkap sesuatu. Kedua tangannya menyentuh sesuatu yang belum pernah Bapak ketahui sebelumnya. Ia juga merasa ada yang aneh dengan sentuhan kedua tangannya terhadap apa yang ada di depannya saat ini. Rasanya Bapak seperti memegang sesuatu yang bersifat basah, berlendir, dan berbau amis. Sontak saja, hal itu membuat Bapak menarik kedua tangannya dan memperlihatkannya tepat di hadapan matanya. Apa ini? Kok warnanya merah? Saat Bapak mengalihkan pandangannya ke arah depan, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul tepat di hadapannya, sembari berteriak. Bapak yang mendengar itu langsung terkejut. Saking terkejutnya, Bapak pun terjatuh dan tepat di belakangnya ada sesuatu yang sedang berdiri. Lalu tak lama kemudian, saat Bapak menghadapkan wajahnya ke arah atas, tiba-tiba ada sosok yang sedang mengarahkan wajahnya tepat ke arah wajah Bapak. Sosok itu kemudian mengeluarkan cairan dari mulutnya dan menumpahkannya tepat di wajah Bapak. Bapak pun segera mundur ke arah belakang sembari membersihkan wajahnya dari cairan yang berbau amis tersebut. Hingga akhirnya posisi Bapak terpojokan. Bersamaan dengan itu, lampu yang awalnya mati kini menyala kembali tepat saat puluhan sosok dari alas wingit sudah berdiri di hadapannya. Mereka semua menundukkan kepalanya dan melonggarkan barisan bagian tengah, seperti mempersilahkan seseorang berjalan menuju ke arah Bapak. Tidak, kalian mau apa? Tak lama kemudian, seorang pria dengan mengenakan tudung kepala berjalan tepat di bagian tengah tersebut. Ia kemudian menundukkan badannya seperti memberi salam khusus kepada Bapak. Wilujeng Sumping Arto. Selamat datang, Arto. Siapa kau? Kau tidak akan pernah mengenaliku, namun aku sangat mengenalimu. Selamat datang di desa kami. Kamu sudah mengerti kan mengapa aku membawa para demit yang berasal dari alas wingit itu? Ucap pria misterius itu. Bapak hanya terdiam. Tubuhnya bergetar hebat saat pria tersebut mengetahui namanya. Mungkinkah memang pria tersebut sudah mengetahui namanya, atau memang ada orang lain yang memberitahu nama Bapak kepada pria misterius tersebut? Aku akan memberitahu terkait kedatanganku malam ini. Rasanya kita sudah pernah bertemu sebelumnya, kan? Tanya pria misterius itu. Apa maksudmu? Menurutmu, apakah reuni kedua kita akan sangat berkesan? Atau ada reuni-reuni lainnya yang nantinya akan membuat kita semakin erat untuk bertemu? Bapak masih belum mengerti maksud dari pria misterius tersebut. Dari suaranya, Bapak tidak mengenali siapa pria tersebut. Kematian Mbah Jayo adalah petaka awal dari desa ini. Akan tetapi, sebelum kau tahu tentang desa Alas Wingit, keluargamu dan orang-orang yang masih dalam keturunanmu, mereka semua pernah bersekutu dengan kami. Bapak terkejut mendengar hal itu. Apa yang baru saja dikatakan oleh pria misterius tersebut merupakan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi dalam pikiran Bapak. Apakah memang ada hubungannya antara pria misterius ini dengan keluarga Ningrat, atau mungkin keluarga Brotoseno? Pria misterius itu kemudian terdiam sejenak. Ia menggerakkan jari telunjuknya ke arah samping kanan Bapak. Aku masih menghormati sosok yang berada di belakangmu saat ini. Jika sosok itu tidak ada, mungkin keluargamu akan habis dan tidak tersisa. Seperti dua orang warga yang meninggal
secara mengenaskan itu. Mendengar kalimat sombong yang diucapkan oleh pria misterius itu, bapak pun berusaha bangkit dan berniat untuk menghajarnya. Namun baru saja niatan itu muncul, tiba-tiba seluruh lampu yang berada di rumah langsung padam dengan sendirinya kembali. Aku mengetahui apa yang kau pikirkan dalam hati dan pikiranmu. Sesuatu yang kau ingin sampaikan dan belum terucap. Itu bagaikan suara angin yang berhembus di telingaku. Tiba-tiba, tubuh bapak merinding seketika. Ia baru mendapati manusia yang memiliki sebuah ilmu kanuragan yang bahkan tingkatannya melebihi Kang Waris. Jika tubuhmu mencoba untuk bergerak dan menghajarku saat itu juga, mungkin jeroanmu sudah hancur dengan satu pukulanku. Bapak hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia terkejut saat mendengar apa yang baru saja pria misterius itu katakan. Jadi inikah keilmu yang dimiliki oleh pria misterius itu sampai-sampai dirinya mampu membunuh Mbah Jayo dan menggerakkan seluruh demit alas wingit. Benar-benar mengerikan. Ini sudah bukan level manusia lagi. Menurut bapak, tingkatan ini sudah termasuk tingkatan penyatuan antara dirinya dengan ilmu kanuragan yang mungkin dipelajari olehnya. Mungkin bukan hanya itu saja. Segala sesuatu yang dipikirkan dan direncanakan oleh bapak, semuanya diketahui dengan cepat. Bapak sendiri merasa tidak berdaya dengan hal itu. Untungnya, pria misterius tersebut mengatakan terhadap sesuatu yang berada di belakang bapak. Itu artinya, ada sesuatu yang memang saat ini sedang menjaga dan melindungi bapak. Tidak lama kemudian, muncullah sebuah kabut sebagai tanda kepergian mereka. Kemunculan kabut ini memang sebagai tanda yang istimewa dari mereka agar bisa mengelabui musuh dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan apa yang ingin dilakukan olehnya sendiri. Malam itu bapak tersadarkan atas banyak kejadian di mana alas wingit sendiri adalah tempat yang penuh dengan kutukan. Namun terciptanya kutukan itu sendiri juga menjadikan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Ada pihak yang sengaja menjadikan itu sebagai alas senjata baginya. Mereka memanfaatkan apa-apa yang berada di alas wingit untuk dijadikan sebuah kekuatan baru yang nantinya bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Tak lama kemudian, lampu menyala secara serentak. Lantai pun penuh dengan darah kambing yang berceceran di mana-mana. Bapak pun segera menuju kamar untuk mengetahui keadaan ibu dan juga Mas Radian. "Bu, ibu!" teriak bapak. Ibu pun langsung keluar dari lemari sembari menggendong Mas Rahardian yang masih ketakutan. Ia tidak menyangka jika semua sudah usai dan keadaan sudah aman kembali seperti sedia kala. "Pak, bagaimana Pak? Astagfirullah. Muka bapak kenapa? Kok banyak darahnya?" Ini nggak penting, Bu. Ada banyak hal yang ingin aku ceritakan kepada ibu." Bapak pun menyuruh ibu untuk terdiam di kamar sembari menunggu cerita dari bapak terkait penghuni alas wingit dan misterinya. Bapak pun segera membersihkan tubuhnya dari darah yang membasahi wajahnya akibat muntahan dari sosok yang mengeluarkan banyak darah tepat di wajahnya. Setelah bapak membersihkan bekas darah yang menempel di wajah, ia pun segera menuju kamar dan membicarakan sesuatu yang ia dapatkan dari pria misterius itu. "Aku tahu terkait teka-teki desa ini dan mengapa di desa ini terdapat kutukan yang sangat mengerikan," jelas bapak. Maksud bapak apa?" tanya ibu. "Ibu tahu kan, kematian Mbah Jayo ternyata bukan awal mula dari petaka itu. Akan tetapi, ternyata keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat masih memiliki hubungan dan keterkaitan dengan desa ini," jelas bapak. Ibu pun terkejut mendengar hal itu. Ketidakpercayaan ibu membuat bapak terus meyakini apa yang baru saja ia bicarakan. Terlebih lagi, ada hal yang masih belum kita ketahui tentang penumbalan bayi yang dilakukan setiap ada orang yang hamil. Sempat terpikirkan oleh bapak terkait penumbalan bayi yang dilakukan oleh pria misterius itu.
kemungkinan besar saat dimana keterkaitan antara keluarga Brotoseno serta keluarga Ningrat itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Bapak. Ini adalah tentang kesepakatan dan perjanjian. Ibu kemudian mengingat sesuatu. Ia mengingat sebuah aksara yang disebut-sebut sebagai kunci dari teka-teki ini berlangsung. Jika mungkin itu terjadi, berarti keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian terhadap demit alas wingit ini. Dan perjanjian itu adalah, jelas Bapak, penumbalan bayi, ucap Bapak. Pantas saja, saat dimana ibu masih mengandung Mas Rahardian, ketika berada di rumah keluarga Ningrat, hal pertama yang diincar oleh mereka adalah bayi dari ibu sendiri. Pengincaran itu tepat dilakukan di malam purnama dan saat dimana hal-hal yang tidak terduga terjadi. Akan tetapi, ada sesuatu yang masih Bapak belum ketahui lebih lanjut akan hal tersebut. Tetapi Pak, mengapa saat tragedi itu berlangsung, sosok yang menyerang ibu itu adalah jin Kalang Ireng? Bapak baru ingat akan hal itu. Tepat saat dimana malam itu, bayi yang berada dalam kandungan ibu ingin diambil oleh sosok jin Kalang Ireng. Apa jangan-jangan Bapak pun segera keluar dari rumah. Ia ingin mengetahui sesuatu yang berada di luaran. Jika memang benar apa yang dipikirkannya, kemungkinan besar teror-teror selanjutnya belum usai sampai di sini. Dan benar saja, saat Bapak melihat luaran rumah, ia terkejut saat melihat puluhan burung sudah berjatuhan tepat di depan rumahnya. Dan yang lebih mengerikan, Bapak melihat banyak sekali jejak-jejak kaki aneh, seperti orang yang sedang menyeret-nyeret kakinya menuju ke rumah Bapak. Lain hal dengan itu, hembusan angin yang awalnya tenang kini berubah drastis menjadi sangat kencang. Pepohonan juga bergoyang-goyang seperti tidak pada umumnya karena hembusan kencang dari angin tersebut. Astagfirullahaladzim. Desa Alas Wingit yang dikenalnya sebagai desa aman kini berubah kembali menjadi desa yang penuh dengan teror dan kematian. Keesokan harinya Bapak pun berencana ingin membahas hal ini kepada Raden Kunchoro. Ia meminta kepada Raden Kunchoro untuk membantunya dalam memecahkan teka-teki yang sangat rumit ini. Belum lagi, dengan keadaan desa yang semakin tidak aman, Bapak meyakini ada banyak komplotan yang mulai bermunculan terkait orang-orang yang berada di desa ini. Jika awalnya Bapak meyakini bahwa Kang Didik adalah pelaku atau topeng di balik pria misterius tersebut, kini Bapak meyakini hal lain, bahwa di desa ini ada sekumpulan orang yang dimana mereka semua dulunya bekerja sama dengan keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mas yakin kalau mereka semua mulai bermunculan? Lalu, apakah selama ini kita dikurung di desa ini? Tanya Raden Kunchoro. Aku belum tahu pasti akan hal itu. Tapi perihal dengan apa yang baru saja pria misterius itu katakan semalam, ia tidak sendirian. Ada orang lain yang mungkin saja membawa kita semua untuk masuk ke dalam desa ini, ucap Bapak. Maksud Mas gimana? Kehadiran kita memang sudah direncanakan. Pelarian kita ke desa ini juga sudah diperhitungkan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selama manusia yang memiliki hati bak iblis terus berkeliaran dan menebarkan kematian di tiap langkahnya. Raden Kunchoro memahami akan hal itu. Ia juga tahu betul bahwa kehadiran dari saudaranya ini sangat dinanti-nantikan oleh mereka yang ingin berambisi penuh untuk menumbalkan keluarganya. Tidak lama kemudian Nyi Ratih datang membawakan makanan. Mereka semua terbiasa untuk makan bersama sembari membahas hal-hal yang sangat rumit di desa ini. Apa ada warga di sini yang sedang hamil lagi? Tanya Bapak kepada Nyi Ratih. Untuk sementara ini baru istrimu saja, Mas. Akan tetapi aku juga merasa aneh dengan desa ini sebelumnya, jelas Nyi Ratih. Maksudnya? Tanya Bapak. Nyi Ratih pun duduk sejenak. Ia kemudian mengatur nafasnya dan berulang kali berupaya untuk menjelaskan secara teratur. Kemarin aku
Aku mencoba untuk mengecek tiap rumah warga yang mungkin saja ada orang yang sedang hamil, namun tidak terbuka. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat di tiap depan rumah mereka terdapat sebuah gundukan tanah yang masih basah. Bapak, Raden Kuncoro, dan juga ibu terkejut mendengar penuturan yang baru saja disampaikan oleh Nyi Rati. Bukan hanya itu saja, aku juga melihat para wanita di desa ini begitu sangat murung wajahnya. Anak-anak yang semula ramai kini dikurung dalam rumah semenjak kejadian itu. Semenjak kejadian yang baru saja meneror warga baru-baru ini, banyak warga yang enggan melakukan sosialisasi atau keluar rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan menghindari konflik besar yang sedang terjadi di desa Alaswingit ini. Terlebih lagi ternyata kejadian ini sudah diperhitungkan oleh para warga. Kemungkinan besar wanita-wanita yang sedang hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya terlebih dahulu dibanding mendapatkan teror yang mengerikan dari penghuni Alaswingit. Lalu apa rencana Mas Arto selanjutnya? Bapak hanya terdiam. Ia belum memiliki rencana terkait menghentikan teror ini. Bapak sendiri masih belum yakin jika urusan ini diselesaikan dengan dirinya sendiri. Ia mungkin membutuhkan seseorang sekelas Kang Waris untuk bisa memberikan solusi terkait konflik yang sedang dihadapinya. Kita bukan menghadapi satu atau dua orang biasa. Kita menghadapi komplotan orang-orang yang memiliki kanuragan Ireng. Mereka yang memiliki kanuragan Ireng pasti ada hubungannya juga dengan keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat. Mereka semua mengangguk paham. Apa yang baru saja Bapak katakan adalah sebuah fakta yang selama ini tertutupi. Mereka semua baru menyadari semenjak Bapak mendapatkan sebuah welingan atau isyarat dan petunjuk terkait hal-hal yang terjadi di masa lalu di desa ini. Bisa jadi desa ini akan menjadi desa pertumpahan darah untuk kedepannya, ucap Bapak dengan lirih. Maksud Bapak akan ada banyak korban lagi seperti yang terjadi di rumah keluarga Ningrat itu? Tanya ibu. Benar. Kita bagaikan burung yang sudah disangkarkan. Kita tidak terjebak, namun lebih tepatnya kita semua digiring menuju satu tempat dan dikumpulkan menjadi satu. Entah apa yang aku pikirkan benar atau salah, yang pasti ada dua kemungkinan yang akan terjadi di desa ini. Jelas Bapak. Dua kemungkinan. Satu, orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan kita akan berdatangan ke desa ini. Dan terakhir, Bapak memotong pembicaraan sejenak. Sembari menyeruput kopi, Bapak menatap satu persatu orang-orang yang sekarang berada di dekat dengannya. Tumbalnya adalah kita semua. Sementara itu, Kang Waris dan juga Jaja masih mencari-cari informasi terkait keberadaan Bapak dan juga Ibu. Ia mencoba untuk mencari ke desa-desa yang mungkin saja menjadi sebuah tempat persembunyian dari Bapak dan juga Ibu. Perjalanan mereka berdua belum usai. Mereka terus mencari cara agar bisa membalikkan keadaan dan setidaknya bisa menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro beserta dengan para bawahan yang menjadi pasukan khususnya. Tepat di saat mereka mendapati sebuah gapura, mereka berdua merasa ada yang berbeda dengan desa tersebut. Apa kamu pernah ke desa ini sebelumnya? Tanya Kang Waris kepada Jaja. Desa Alaswingit. Aku baru mendengar nama desa yang aneh ini. Aku juga baru tahu, bukannya tempat ini dulunya adalah sebuah hutan. Tapi kabarnya di desa ini ada sebuah tragedi aneh. Tragedi aneh. Sesepuh di desa ini meninggal dunia karena ditumbalkan oleh seseorang. Jaja yang mendengar hal tersebut langsung terkejut. Ia baru tahu pemberitaan semacam itu yang mana seharusnya pemberitaan semacam ini adalah sebuah aib terbesar bagi desa dan juga warganya. Dari kejauhan Kang Waris melihat ada seorang wanita yang sedang mampir ke sebuah warung.
Kang Waris berencana untuk menanyakan terkait desa ini kepada wanita tersebut. Siapa tahu ia bisa mendapatkan informasi lebih dari wanita tersebut. "Assalamualaikum," sapa Kang Waris kepada wanita tersebut. Kang Waris pun langsung menanyakan terkait desa yang baru saja ia singgahi. "Kalau boleh tahu, siapa sesepuh di desa Alaswingit ini?" tanya Kang Waris. "Sebelumnya, kisah ini siapa?" tanya wanita itu kepada Kang Waris dan juga Jaja. "Perkenalkan, aku Waris. Aku datang dari perkotaan dan sengaja datang jauh-jauh ke desa ini untuk mencari seseorang yang mungkin saja menetap di desa ini." "Saya Arumi, warga desa ini," ucap Mbak Arumi dengan ramah dan murah senyum. "Dan ini Jaja. Ia sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kami berdua ingin menanyakan seseorang yang mungkin saja dia ada di sini," ucap Kang Waris. "Seseorang? Siapa memangnya, Kang?" tanya Mbak Arumi. Kang Waris diam sejenak. Ia lebih dulu menengok ke kanan ke kiri sekitarannya. Jangan sampai apa yang baru saja ia katakan akan menjadi sebuah petaka baginya. "Raden Artonegoro." Mbak Arumi terkejut mendengar nama itu. Ia kemudian memperhatikan lagi tubuh Kang Waris dari bawah sampai atas. Keterkejutan Mbak Arumi pun membuat Kang Waris keheranan. Mungkin Mbak Arumi mengenali orang yang baru saja Kang Waris katakan. "Kenapa, Mbak? Apakah kau mengenalinya?" "Kisana ini siapanya Raden Artonegoro?" tanya Mbak Arumi. "Aku saudaranya juga." Tidak lama kemudian Mbak Arumi tersenyum lebar. Ia seperti menyimpan sesuatu yang hanya dirinya sendiri tahu akan apa yang memang sudah terbesit di dalam hatinya. "Aku tahu warga yang bernama Raden Artonegoro itu. Mau kuantarkan sekarang?" tawar Mbak Arumi. "Oh, iya, boleh," jawab Kang Waris. Akhirnya Mbak Arumi pun mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk menuju ke rumah Raden Artonegoro. Akan tetapi, dari kejauhan ada 5 orang yang sedang berdiri tepat di depan gapura desa tersebut. "Rencana kita berhasil," ucap salah satu di antara kelima orang tersebut. Jaja seperti merasa aneh dengan sesuatu yang berada di belakangnya. Ia seperti merasakan kehadiran banyak orang yang sedang memantaunya dari kejauhan. Perlahan, Jaja pun menengok ke arah belakang tepat di pintu masuk gapura desa tersebut. Akan tetapi, saat Jaja menengok ke arah sana, ia tidak menemukan seseorang pun yang berada di depan desa gapura tersebut. "Oh, mungkin ini perasaanku saja." Desa Alaswingit akan menjadi desa yang menentukan dua ranah sekaligus awal mula dari konflik besar yang mengarahkan ke banyak pihak. Mbak Arumi pun mengantar Kang Waris dan juga Jaja menuju ke rumah Raden Artonegoro yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumahnya sendiri. Tidak lupa pula, selama Kang Waris menjajaki tiap langkah di desa tersebut, ia selalu memperhatikan para warga yang menunduk kepada Mbak Arumi. Seakan-akan Mbak Arumi merupakan seorang pembesar yang terhormat di desa tersebut. Bersamaan dengan itu, ada salah satu warga yang berlari ke arah Mbak Arumi. Dia adalah wanita yang sedang hamil dan menarik-narik tangan Mbak Arumi seraya berkata, "Mbak, tolong aku, Mbak. Tolong selamatkan bayi yang ada dalam kandungan ini," ucapnya. Kang Waris dan Jaja mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka berdua tidak mengerti siapa di balik sosok Mbak Arumi ini. Pikir keduanya, Mbak Arumi adalah seorang dukun beranak yang mungkin saja bisa mempermudah segala kesulitan para wanita yang sedang hamil. "Lepaskan, saya mau antarkan tamuku dulu," teriak Mbak Arumi sembari mendorong wanita itu hingga tersungkur ke tanah. Kang Waris dan Jaja langsung membantu wanita yang sedang hamil tersebut. Mereka berdua terkejut saat melihat tindakan Mbak Arumi yang tidak manusiawi. "Apa yang kau lakukan? Dia sedang hamil," ucap Kang Waris dengan nada kesal. Mbak Arumi hanya terdiam. Ia hanya menunggu saat di mana wanita itu berdiri dan meninggalkan mereka bertiga. Setelah wanita hamil itu pergi meninggalkan mereka bertiga, Mbak Arumi langsung melanjutkan langkahnya
dan membiarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk berpikir sejenak mengenai sifat asli dirinya yang kurang pantas untuk diperlihatkan. Sampai saat dimana Mbak Arumi berhenti sejenak ke sebuah jalan yang menuju ke arah hutan. Ia mulai memikirkan sesuatu terkait hutan yang ada di hadapannya tersebut. Iya, benar. Itu adalah hutan Alas Wingit yang dijadikan sebagai perantara dari orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dan memohon keinginannya kepada para demit Alas Wingit yang disebut-sebut sebagai tuan dari pemilik desa ini. Kang Waris yang melihat hutan aneh itu sempat tak percaya. Ia baru sadar jika di dalam desa ini memang ada sebuah hutan yang mungkin saja menjadi pemicu dari tragedi yang dirumorkan tersebut. Apa nama hutan itu? Tanya Kang Waris kepada Mbak Arumi. Hutan ini seperti nama dari desa ini, Alas Wingit. Hutan yang disebut-sebut sebagai pemicu dari semua tragedi di desa ini. Jelas Mbak Arumi. Pemicu? Mungkin orang luar sudah mendengar pemberitaan semacam ini. Apakah kau tahu? Sesepuh di desa ini meninggal di hutan tersebut. Ini juga masih ada kaitannya dengan setiap wanita hamil yang berada di desa ini. Jelas Mbak Arumi dengan nada bicara yang santai. Kang Waris dan Jaja hanya terdiam. Mereka berdua lebih memilih untuk menyimak apa yang ingin dibicarakan oleh Mbak Arumi kepada mereka berdua. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dedaunan mulai berguguran. Suara burung-burung dari hutan tersebut terdengar jelas dari luaran hutan. Sepertinya Kang Waris menyadari sesuatu. Ia seperti menangkap sebuah energi jahat yang kental dari hutan tersebut. Seperti halnya seekor binatang buas yang sedang dipasung dan diikat. Energi tersebut memang sudah dikendalikan oleh seseorang yang mungkin saja ada kaitannya dengan tragedi yang baru saja dikatakan oleh Mbak Arumi. Kenapa wanita hamil di sini memohon perlindungan pada dirimu? Apakah karena kamu sendiri sebagai penerus dari sesepuh itu? Tanya Jaja kepada Mbak Arumi. Mbak Arumi membalikkan tubuhnya. Saat ini tatapannya mengarah tajam kepada Jaja hingga membuat Jaja tidak canggung dan ingin menarik kembali pertanyaannya tersebut. Setiap wanita yang hamil, mereka akan meminta untuk dibebaskan janinnya. Mereka semua yang ada di sini sudah terikat dengan apa yang sudah berada di sana, ucap Mbak Arumi sembari mengarahkan jari telunjuknya ke arah hutan tersebut. Kang Waris mulai paham. Ia menyadari apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Arumi terkait ketakutan besar yang dimiliki oleh tiap wanita hamil yang berada di desa ini. Lalu mengapa mereka memohon-mohon kepadamu terkait hal itu? Tanya Kang Waris. Mbak Arumi hanya terdiam. Tiba-tiba ia meneteskan air mata, seolah-olah ada yang salah dengan dirinya terkait apa yang baru saja ia lakukan. Sudah banyak korban yang berjatuhan di desa ini. Mereka selalu memintaku untuk menghentikan apa-apa yang sudah terjadi dari hutan Alas Wingit. Namun, semenjak tragedi terbunuhnya sesepuh desa ini, semua menjadi kacau dan tidak terkendali. Jelas Mbak Arumi. Mendengar penjelasan dari Mbak Arumi, keduanya pun tersentuh hatinya. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh Mbak Arumi barusan termasuk bagian dari kekesalannya karena tidak mengetahui harus bagaimana untuk menghentikan teror yang sudah berlangsung selama tahunan itu. Mbak Arumi pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Raden Artonegoro. Kang Waris dan Jaja, mereka berdua mengikutinya dari belakang untuk mengetahui tiap jalan yang dilalui bersama dengan Mbak Arumi. Sampai di rumah Raden Artonegoro, mereka terkejut saat melihat ibu bersama dengan yang lainnya sedang mengumpul di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Waris? Ucap bapak dengan nada yang penuh ketidakpercayaan akan hadirnya kembali Kang Waris. Iya, aku Kang Waris. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Senyum Kang Waris. Bapak pun segera memeluk tubuh Kang Waris saking terharunya. Air mata bapak menetes karena menyaksikan pertemuannya kembali bersama dengan orang yang dinanti-nantikannya.
Hari itu kebahagiaan meliputi keluarga Bapak dan juga yang lainnya. Mereka saling mengenali diri masing-masing untuk mengikat tali persaudaraan yang benar-benar telah lama tidak ada lagi pertemuan. Sementara itu Mbak Arumi hanya berdiri di depan rumah sembari tersenyum. Ia seperti melihat sebuah fenomena indah yang dirinya sendiri belum pernah menemukannya. "Mbak Arumi, ayo sini masuk. Kebetulan aku buatkan banyak makanan untuk hari ini," ucap ibu kepada Mbak Arumi. "Maaf Mbak, aku masih ada kerjaan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila belum bisa bergabung," jelas Mbak Arumi. "Justru kami yang berterima kasih kepada Mbak Arumi karena telah membawa Kang Waris ke sini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mbak." Mbak Arumi langsung tersenyum. Ia pun segera berpamitan dan kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, mereka pun saling bercerita masing-masing terkait perjalanan 2 tahun yang lalu. Kang Waris pun mengawali pembicaraan dengan segera menceritakan perjalanannya di saat dia membawa Jaja keluar pabrik. "Kita berdua sudah mengetahui siapa di balik siluman ketek putih itu," ucap Kang Waris kepada Bapak dan yang lainnya. "Raden Angkoro," tebak Bapak. "Bukan. Dia adalah Raden Jokopati, saudara dari Raden Angkoro sendiri," jelas Kang Waris. "Hah? Raden Jokopati?" Mereka semua pun terkejut saat mengetahui siapa pelaku dari siluman ketek putih yang sering muncul ketika ritual penumbalan akan dilakukan. Berbeda dengan reaksi mereka, Kang Waris justru tertawa. Ia tertawa saat melihat ekspresi mereka yang seolah-olah sangat meyakini jika Raden Angkoro lah orang yang berada di balik siluman ketek putih. "Lalu bagaimana kabar mereka?" Kang Waris hanya terdiam. Ia sendiri masih belum mengetahui kabar dari mereka beserta dengan komplotannya. Semenjak tragedi di pabrik bawang yang belum terungkap sampai sekarang, keberadaan mereka benar-benar dalam kondisi yang tidak pernah Kang Waris ketahui. "Tapi aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, Arto. Mungkin pertanyaanku sudah kau siapkan ketika aku berkunjung ke desa ini," ucap Kang Waris dengan nada serius. Bapak hanya terdiam. Suasana menjadi mencekam di saat mereka semua menunggu pertanyaan dari Kang Waris terkait desa Alas Wingit ini. Apakah desa ini adalah desa kutukan? Bapak tidak kaget mendengar hal itu. Secara dari apa yang memang sudah pernah terjadi sebelumnya, Kang Waris mampu merasakan perbedaan atmosfer tiap tempat saat ia mengunjunginya secara cuma-cuma. Bapak hanya mengangguk seperti memberikan jawaban pembenaran terkait apa yang menjadi pertanyaan dari Kang Waris sendiri. Namun di sisi lain, Jaja seperti merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari tiap sudut tempat di desa tersebut. Ia kemudian berdiri dan ingin menengok ke arah hutan yang memang dirumorkan sebagai inti dari kutukan itu berada. Tepat di saat Jaja memperhatikan hutan tersebut, ia terkejut saat melihat 5 orang dengan pakaian serba hitam lengkap dengan mengenakan jas, kacamata, dan juga payung hitam. Mereka semua sedang berdiri menatap Jaja dari kejauhan. Tampaknya kelima orang misterius tersebut seperti mengenali Jaja. Jaja pun merasa aneh dengan kelima orang tersebut yang menatapnya. Ia pun mengocek-ngocek matanya beberapa kali hingga akhirnya kelima orang tersebut menghilang dengan misterius. Mengetahui hal tersebut, Jaja pun langsung menghela nafas panjang. Ia pun segera bergabung kembali dan duduk bersama sembari mendengarkan cerita yang sering diceritakan oleh Raden Artonegoro. Pembahasan masih panjang. Bapak masih menceritakan terkait hal-hal yang tidak terduga selama dirinya menempati desa Alas Wingit. Ia juga tidak lupa untuk memberitahu terkait kematian dari sesepuh desa yang bernama Mbah Jayo. Terlebih itu, Bapak juga menjelaskan kematiannya yang aneh dan ada kaitannya dengan orang-orang yang selama ini masih bersembunyi di desa Alas Wingit. Jadi, kematian dari orang yang bernama Mbah Jayo sendiri disebabkan oleh seseorang yang bernama pria misterius? Tanya Kang Waris. Bapak hanya mengangguk. Banyak sesuatu yang belum diketahui oleh Bapak dan juga Raden Kuncoro terkait hal-hal aneh selama ini yang tertanam di desa ini.
kapan purnama akan datang? Tanya Bapak. Jika dilihat dari rotasi bulan saat ini, purnama akan datang dalam waktu yang dekat. Memangnya apa yang terjadi jika purnama datang? Tanya Kang Waris. Mereka akan kembali, jawab Bapak. Mereka? Siapa? Tanya Kang Waris. Para penghuni alas wingit. Sementara itu, Mbak Arumi memberitahu kepada suaminya, yaitu Kang Didik, terkait kedatangan dari Kang Waris dan Jaja ke desa Alas Wingit. Mereka semua sudah tiba di sini. Bagaimana orang-orang ningrat itu? Apakah mereka semua sudah hadir? Tanya Mbak Arumi. Mereka juga sudah tiba di desa ini. Kita mesti bersabar sampai purnama tiba. Kang Didik pun memeluk tubuh Mbak Arumi. Sudah lama rasanya. Saat Kang Didik memeluk mesra tubuh Mbak Arumi, sembari mencium leher dan keningnya, hingga menimbulkan nafsu birahi di antara keduanya. Aku masih penasaran akan satu hal, ucap Mbak Arumi kepada Kang Didik. Apa itu? Di desa ini sudah ada 3 kubu. Kubu kita, kubu Arto, dan kubu keluarga Ningrat. Bukankah kita sangat munafik karena mampu masuk kedua kubu tersebut? Ucap Mbak Arumi. Kang Didik tersenyum dengan pola pikir istrinya yang cerdas. Ia tidak menyadari jika di desa ini sudah memiliki masing-masing kubu untuk mempertahankan kehormatannya. Sangkar burung yang kita buat sungguh sangat membantu untuk menjebak kedua kubu itu. Aku penasaran, apakah bayi yang di dalam kandungan itu bisa membuat kita hidup semakin lama dan melahirkan kembali jin kala ireng yang diinginkan oleh Tuhan kita. Tuhan pasti senang. Semenjak ayahnya meninggal, Tuhan menjadi lebih berani untuk mengambil tiap cabang bayi yang ada di desa ini. Karena itu, kita harus serahkan semua ini kepada Tuhan kita. Jangan sampai Tuhan tidak bisa melahirkan jin kala ireng lainnya. Belum ada yang menyadari apa yang memang sedang dipikirkan orang-orang memang berada di belakang rencana pembantaian yang akan terjadi tepat di purnama mendatang. Mereka yang sudah berada di desa ini harus terkurung dalam sangkar burung yang dibuat oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Terlebih dari itu, mereka berdua sedang mengabdi kepada seseorang yang disebut dengan nama Tuan. Malam harinya suasana di desa Alas Wingit sama seperti biasanya, sepi dan tidak ada aktivitas yang membuat orang-orang keluar dari rumah. Mereka memilih untuk berdiam diri di dalam rumah semenjak adanya pantangan untuk keluar bagi siapapun yang memiliki wanita hamil. Di rumah Bapak, Kang Waris dan juga yang lainnya masih membahas terkait hubungan antara Alas Wingit dengan yang lainnya. Bapak juga memberitahu akan hal yang tidak terduga antara Alas Wingit dan juga keluarga Ningrat. Kita sudah lama mendapatkan teror semacam ini. Terakhir kali, pria misterius yang kita maksud tadi muncul bersamaan dengan puluhan sosok yang berasal dari hutan Alas Wingit. Kang Waris dan Jaja kaget mendengar hal itu. Jika memang teror ini sudah berlangsung lama dan dihadapkan langsung dengan penghuni aslinya, itu tandanya bayi yang berada di dalam kandungan ibu adalah incaran utama. Memang benar, anak ini akan menjadi pemicu antara kehancuran dari keluarga Ningrat dan orang-orang yang bersekutu dengan siluman kete itu sendiri. Jelas Kang Waris. Tetapi Kang, apakah Kang Waris tahu Alas Wingit ini masih ada hubungannya dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno? Kang Waris makin terkejut mendengar hal itu. Ia tidak bisa membayangkan antara relasi dari keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno dalam menjalankan segala ambisinya. Bagaimana kau tahu? Tanya Kang Waris. Pria misterius itu sendiri yang mengatakan jika desa ini bekerja
bekerja sama dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno dalam menjalankan keinginannya dalam menjalani pesugihan Ngibli Kete. Sedikit demi sedikit Bapak memberitahu terkait apa yang memang ia ketahui hubungan antara keduanya. Terlebih lagi, Alas Wingit bukanlah sembarang hutan yang dikenal oleh Kang Waris. Di dalam hutan tersebut, Kang Waris merasakan ada pancaran energi besar yang mungkin saja menjadi pemicu dari bergeraknya para sosok yang berada di sana. Kita harus hentikan ini segera, jelas Kang Waris. Tetapi bagaimana caranya, Kang? Kita masih belum mengetahui siapa di balik topeng pria misterius itu, ucap Bapak. Kang Waris mengangguk paham. Ia mengerti ada sesuatu hal yang memang harus diselesaikan secara perlahan. Semua yang sudah terjadi pasti ada penyebab awal di mana Alas Wingit ini sendiri mau bekerja sama dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Mereka pun terdiam sejenak. Sembari merancang strategi, Kang Waris mulai meluruskan alur yang sudah terjadi di desa Alas Wingit. Jika memang Alas Wingit masih ada hubungannya dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno, berarti mereka semua terikat dalam satu hal, yaitu perjanjian. Dalam perjanjian itu sendiri, biasanya ada hal-hal yang dijadikan sebagai pertukaran dan juga kesepakatan bersama. Jika memang Alas Wingit menjadi wadah bagi keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno, berarti Alas Wingit juga akan meminta beberapa hal yang ingin dijadikan sebagai penebusnya. Aku tahu, ucap Kang Waris yang tanpa disadari telah memecah fokus mereka semua. Kenapa, Kang? Jika memang Alas Wingit adalah wadah, lalu keluarga lainnya menjadi sebagai penggerak, itu berarti ada orang lain yang menjadi jembatan. Jembatan? Tanya ibu. Benar, jembatan. Jembatan itu adalah penghubung di antara pria misterius dari Alas Wingit dan juga keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat yang berada di luar Alas Wingit, jelas Kang Waris. Bapak dan ibu baru menyadari akan hal itu. Mereka akhirnya mengerti alur permainan dari pelaku yang disebut sebagai jembatan yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris barusan. Jika memang jembatan itu sendiri adalah warga sekitar, maka bisa dibilang orang tersebut sudah memantau bapak dan ibu dalam waktu yang lama. Kita dijebak di sakar burung ini, jelas bapak. Sementara itu di dekat hutan Alas Wingit, beberapa orang sudah berkumpul. Mereka semua sedang merencanakan sesuatu terkait masuknya Kang Waris dan juga Jaja ke dalam desa Alas Wingit. Kalian berdua yakin jika itu adalah Waris dan juga Jaja? Tanya seorang yang bernada berat. Kami yakin sekali jika mereka menamakan diri sebagai Waris dan juga Jaja, ucap seorang wanita dengan kepala yang selalu menunduk ke bawah karena rasa takut akibat aura pembunuh yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Bagaimana, Lingga? Tanya pria bernada berat itu kepada Lingga. Tenang saja, kita sudah membawa temannya ke sini. Kita jadikan umpan untuk membunuhnya dalam sekejap, ucap Pak Lingga sembari menarik paksa salah seorang teman dari Jaja. Ini ketahui sebagai orang terdekatnya selama berada di pabrik. Perlahan seorang pria dengan kepala yang ditutupi oleh tudung penutup kepala berjalan mendekati rombongan keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Dia adalah orang yang disebut sebagai pria misterius dan sebagai tetua di balik desa Alas Wingit. Tuan, ucap Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Pria misterius itu terdiam. Ia lalu membuka penutup kepala dan mengatakan sesuatu kepada Raden Angkoro. Selamat datang kembali ke desa ini, Angkoro. Raden Angkoro tersenyum lebar. Kali ini pasukannya telah berkumpul
Mereka semua merencanakan rencana yang sama, yaitu mengambil bayi yang berada di dalam kandungan ibu saat purnama tiba. Aku harap dengan kematian ayahmu, kau lebih bebas dan puas dengan kemampuan yang dimilikimu saat ini, Tuan Muda Birawa. Dia adalah Birawa, anak satu-satunya dari Mbah Jayo yang hilang di hutan Alaswingit. Ternyata Birawa sendiri masih hidup dan menjadi pembesar di sana. Belum diketahui mengapa Birawa masih hidup dan menjadi pembesar di sana. Namun dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Jayo di masa hidupnya, ritual itu dipergunakan untuk pertukaran kehidupan antara Birawa dengan nyawanya sendiri. Semua itu berkat Mbak Arumi dan juga Kang Didik yang mengabdi kepada Tuan Muda Birawa. Mereka berdua telah berjasa besar dalam menjalankan apa yang memang diinginkannya. Lalu, saat ritual terakhir yang dilakukan oleh Mbah Jayo, itu semua adalah Kang Didik yang melakukannya. Dalam artian, Birawa baru muncul saat berhadapan langsung dengan Raden Artonegoro ketika memberi peringatan keras akan kehadirannya kembali ke desa Alaswingit. Sehingga pria misterius yang membunuh Mbah Jayo sendiri adalah Kang Didik, bukan Birawa. Dengan kata lain, terbunuhnya Mbah Jayo disebabkan oleh Kang Didik yang mana ia sendiri melakukan pertukaran kehidupan antara Mbah Jayo dengan Birawa. Sudah lama rasanya aku kembali lagi ke desa ini semenjak ayahku menjadikan hidupku sebagai pertukaran antara diriku dengan kesepakatan di masa lalu. Mereka semua berkumpul di desa tersebut. Mereka sama-sama merencanakan hal yang sama, yaitu merebut bayi yang berada di dalam kandungan ibu. Dengan berkumpulnya seluruh pasukan dari Raden Angkoro, berarti kekuatannya semakin besar. Selain itu, ada misi tersendiri yang dijalankan oleh masing-masing dari mereka. Aku sudah rindu dengan Artonegoro, ucap Raden Angkoro sembari memainkan lidahnya. Sedangkan Raden Jokopati, ia menepuk pundak Raden Angkoro seraya berkata, "Bagaimana jika si waris aku jadikan juga sebagai tumbal selanjutnya?" ucapnya. Sebelum membunuh keduanya, apakah kalian masih ingat dengan tikus pabrik bawang yang sempat kabur? Tanya Pak Lingga. Mereka semua masing-masing menginginkan siapa target selanjutnya. Terlebih dari hal itu, Birawa hanya menginginkan satu hal. Aku akan melenyapkan semuanya tanpa tersisa. Mereka adalah ancaman yang nyata bagi keberadaan desa ini, ucap Birawa. Mereka semua terdiam seperti tidak ingin ikut campur terhadap apa yang baru saja dikatakan oleh Birawa. Arumi, Didik, ucap Birawa. Siap Tuan. Pergi ke rumah itu dan buat mereka semua kebingungan. Salah satu dari mereka yang ada di rumah itu telah menyadari kehadiran kita di sini, ucap Birawa. Siap Tuan. Tidak lama kemudian, saat Bapak dan juga Kang Waris serta yang lainnya sedang membahas sesuatu, tiba-tiba Kang Waris merasakan ada aura yang bergesekan dengannya dari arah luar rumah. Ada apa, Kang? Tanya Bapak. Ada sesuatu di luar rumah. Tidak, lebih tepatnya sedikit menjauh dari rumah, jelas Kang Waris. Maksudnya dari hutan Alaswingit? Entahlah, aku tidak yakin. Energi ini sangat besar dan membuat tubuhku merinding dibuatnya. Apa jangan-jangan mereka memantau kita? Bapak terdiam. Ia lalu menatap ibu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Mungkin saja apa yang selama ini menjadi ketakutan Bapak akan terjadi. Siapa mereka, Kang? Aku belum tahu pasti. Tetapi aku mengenal aura busuk ini.
adalah aura dari Raden Angkoro. Bapak pun terkejut mendengar hal itu. Jika memang Raden Angkoro menuju ke desa ini, itu menandakan pertumpahan darah akan terjadi. Untuk memecahkan rasa penasaran itu, Kang Waris segera keluar dari rumah. Ia ingin melihat ada apa di luaran sana sampai-sampai tubuhnya merasakan hawa merinding yang sangat hebat. Saat Kang Waris keluar rumah, ia terkejut saat melihat dua orang warga sedang berada di hadapan rumah sembari membawakan sesuatu. "Oh, kalian?" tanya Kang Waris. "Maaf mengganggu. Kami membawakan makanan untuk kalian. Kebetulan suamiku baru saja pulang dari luar desa. Dia membawakan banyak daging kambing. Akhirnya aku berinisiatif untuk memasaknya agar menjadi menu makan malam kalian semua." Bapak yang lainnya juga terkejut saat melihat Mbak Arumi dan juga Kang Didik sudah berada di hadapan rumah. Seperti ada yang aneh. Biasanya mereka tidak pernah membawakan hal semacam ini tepat di malam hari. Tapi entah mengapa pikiran Bapak saat itu merasa ada yang aneh. Hal ini dikarenakan jika Kang Waris sampai keluar rumah karena merasakan ada gesekan energi besar yang berada di luaran, itu berarti ada orang-orang yang memang memiliki kanuragan hitam sedang berkumpul di suatu tempat. Mungkinkah mereka itu adalah Mbak Arumi dan juga Kang Didik? Tetapi jika mereka berdua memiliki kanuragan hitam, mengapa Bapak sendiri tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Kang Waris? "Mbak Arumi?" ucap Bapak dengan ekspresi wajah sedikit terkejut saat mendapati Mbak Arumi dan juga Kang Didik sudah berada di hadapan rumahnya sembari membawakan sebuah wadah berisi makanan yang telah mereka berdua buat. Begini Pak," ucap Mbak Arumi. Sebelum Mbak Arumi menyelesaikan pembicaraannya, Kang Waris telah dulu berjalan melewati mereka berdua. Tidak seperti biasanya, kali ini Kang Waris merasakan sesuatu yang berasal dari hutan Alas Wingit. Ternyata keberadaan mereka yang berada di Alas Wingit telah diketahui oleh Kang Waris lewat kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didik. "Ada apa, Kang?" tanya Bapak. Kang Waris kembali berjalan melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Ia hanya terdiam sembari menatap tajam keduanya. "Ada perlu apa kalian kemari?" tanya Kang Waris dengan tegas. Kami ingin memberikan ini kepada Pak Arto dan keluarga," ucap Mbak Arumi sembari menyerahkan makanan yang ia bawa bersama dengan suaminya. Bapak menerima makanan itu. Makanan yang di dalamnya berisi masakan dari olahan kambing merupakan buatan dari Mbak Arumi. Setelah Bapak menerima makanan itu, Mbak Arumi dan juga Kang Didik pun pamit untuk kembali lagi ke rumahnya. Kang Waris hanya memantau gerak-gerik keduanya. Kecurigaannya menambah besar tak kala Kang Waris mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan pada suami dari Mbak Arumi itu sendiri. Kang Didik pun merasakan hal yang sama. Tubuhnya bergetar hebat, tidak seperti biasanya tak kala mendapati Kang Waris yang disebut-sebut sebagai orang yang memiliki kanuragan setingkat Raden Angkoro. Malam itu rencana untuk memanipulasi sebuah keberadaan dari Raden Angkoro dan yang lainnya berhasil dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Keduanya berhasil memberikan pengecualian yang tepat tak kala Kang Waris merasakan ada energi besar yang berada di sekitaran hutan Alas Wingit. Tepat di dalam rumah, Kang Waris langsung terduduk di ruang tamu bersama dengan Jaja dan juga Bapak. Sedangkan Ibu, ia menyiapkan perlengkapan makan untuk makan malam mereka semua yang kebetulan baru saja mendapatkan lauk tambahan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Di sela-sela mereka semua terdiam, Ibu kembali membuka percakapan dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi barusan. "Kang, kok aku ngerasa Kang Waris kurang suka dengan Mbak Arumi ya? Padahal Mbak Arumi sendiri yang mengantarkan dan menunjukkan Kang Waris hingga bisa sampai ke rumah ini," ucap Ibu kepada Kang Waris. Kang Waris sebenarnya tidak ingin mengatakan lebih dalam terkait apa yang baru saja ia pikirkan ketika mengetahui sifat asli dari Mbak Arumi menurut kacamata batinnya.
Namun karena memang sudah mendapatkan sinyal untuk menjelaskan hal tersebut, secara perlahan Kang Waris pun menceritakan sesuatu yang ia ketahui sewaktu melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Mereka berdua adalah komplotan dari Raden Angkoro. Ibu yang semula terdiam tiba-tiba langsung terkejut dan memutuskan untuk mundur beberapa langkah sewaktu Kang Waris menceritakan hal itu. Komplotan? Raden Angkoro? Tanya ibu dengan ekspresi wajah yang sangat syok ketika mengetahui penjelasan dari Kang Waris. Benar, mereka berdua adalah jembatan dari Raden Angkoro dan juga keluarga Ningrat. Bapak tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris barusan. Menurutnya, Mbak Arumi dan juga Kang Didik tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Tidak mungkin. Mereka berdua orang baik-baik. Mungkin karena perihal dari Kang Didik yang jarang ada di rumah saja, jelas Bapak. Kang Waris memegangi kepalanya. Ia merasa Bapak dan Ibu sudah dibodohi oleh kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didik dengan cara dimanipulasi sebagai hal yang mereka ingin lakukan. Bagaimana caranya agar perkataanku bisa kalian semua terima? Tanya Kang Waris. Mungkin purnama nanti adalah penentunya, jelas Jaja dengan singkat. Maksudmu? Tanya Bapak. Jaja pun mulai memikirkan apa yang ia ketahui selama ini terkait Raden Angkoro dan yang lainnya selama berada di pabrik. Beberapa hari lagi adalah malam purnama. Jika memang yang datang ke desa ini hanyalah Raden Angkoro, mungkin tidak terlalu membahayakan. Tapi apakah kalian pernah berpikir jika semuanya datang ke tempat ini? Tanya Jaja. Mereka semua terdiam. Jaja baru saja menyimpulkan apa yang ia ketahui jika benar Raden Angkoro berada di desa ini. Jika Raden Jogopati, Pak Lingga dan yang lainnya berada di tempat ini, kemungkinan ada banyak hal yang terjadi. Bisa saja setiap dari mereka tidak memiliki kesamaan dalam misi. Ucapnya sembari menganggukkan kepalanya, seperti membenarkan apa yang baru saja ia katakan. Bapak dan Ibu tahu maksud dari Jaja. Tanpa sadar, Jaja telah membuka keraguan yang dipikirkan yang menyangkut dari alasan Kang Waris untuk membuktikan bahwa Mbak Arumi dan juga Kang Didik adalah jembatan dari mereka. Memang tidak ada cara lain untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kang Waris mengenai jembatan yang dimaksud tersebut. Akan tetapi, mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan. Purnama yang dinanti-nantikan akan datang tepat di hari esok. Ini memungkinkan akan terjadinya sesuatu yang besar untuk membongkar siapa itu Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Terlebih dari itu, malam purnama adalah malam penentuan dari kehidupan mereka semua yang berada di desa Alaswingit.